Perkenalkan, nama saya Muhammad Harim Fikrianto Situmorang dengan NIM C1C021093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul latar belakang dan masalah penelitian. Materi yang akan dibahas pada kali ini antara lain adalah definisi latar belakang, isi latar belakang, komponen latar belakang, dan membuat latar belakang. Definisi latar belakang. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu sebagai penulis karya ilmiah. Selain itu, latar belakang juga harus ditulis dengan sebaik mungkin agar meningkatkan minat pembaca karya ilmiah. Biasanya, latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari sini bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Dalam karya ilmiah, tidak ada patokan seberapa panjang latar belakang penelitianmu. Hal ini tergantung pada seberapa panjang masalah yang ingin dijabarkan. Isi latar belakang. Secara garis besar, isi latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah: yang pertama adalah data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang dengan dan atau fakta yang kamu peroleh. Kamu boleh menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua adalah analisis. Berilah analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Yang ketiga adalah alasan. Beri analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut harus diteliti lagi. Kemudian, menurut Sugiono 1999, yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah alur peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun, dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Sedangkan menurut Husin Umar 2001 menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Selanjutnya adalah komponen latar belakang. Dalam menulis latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca penelitian kamu. Selebihnya, dari latar belakanglah akan ditentukan seberapa kamu mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kamu mampu dalam menyampaikan pikiran kamu melalui sebuah tulisan. Berikut adalah beberapa komponen yang dari latar belakang, yaitu menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas, penetapan konsep, menuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang, dan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Selanjutnya adalah membuat latar belakang. Dalam penulisan karya ilmiah, tidak jarang banyak penulis yang kebingungan dalam menulis latar belakang. Latar belakang mencakup banyak informasi dan membutuhkan uraian yang panjang. Hal ini bisa menghilangkan minat pembaca karya ilmiah. Supaya karya ilmiah tidak membosankan, tulis sebuah cerita yang membangun tentang topik pilihanmu. Namun, pastikan cerita atau yang kamu tulis tidak melebar ke topik yang lainnya, sehingga pembaca akan mengerti cerita dan masalah yang akan dibahas.
Dalam menulis latar belakang yang efektif, usahakan untuk menghindari beberapa kesalahan. Kesalahannya antara lain adalah yang pertama, menuliskan latar belakang haruslah sistematis, jangan menulisnya secara acak. Yang kedua, jangan menulisnya secara ambigu. Yang ketiga, menguatkan tema yang dibahas. Selain ketiga hal di atas, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah menulis latar belakang terlalu panjang atau terlalu pendek. Cobalah untuk menuliskan poin-poin pentingmu dalam penelitian, namun tuliskan secara ringkas dan tidak perlu bertele-tele. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.